Halo sobat-sobat filosofer Buddha. Kali ini saya akan membahas tentang kebenaran saintifik. Mungkin di antara kita terus bertanya-tanya, apakah sains itu benar? Apakah terus membohongi kita? Nah, pada video kali ini kita akan mengupas hingga tuntas mengenai kebenaran saintifik itu. Oke, silahkan menikmati. Manusia saat ini selalu dan ingin mengupayakan kemauan atau keinginannya itu untuk mencapai kepuasan. Nah, dalam kaitan ini manusia dapat mencapai kepuasan apabila dikatakan sebagai yang relatif. Sebab keinginan hingga mencapai puas bagi diri sendiri belum tentu juga merasa kepuasan bagi orang lain. Berarti manusia itu selalu menuntut akan adanya sebuah kebenaran. Jauh lebih dalam lagi, kebenaran akan selalu dicari dan terus dicari dan menunjukkan keluasan cakupannya sehingga membutuhkan jawaban yang complicated. Ya, mungkin banyak sudut pandang yang terus menganalisis mengenai kebenaran saintifik ini, mulai dari analisisnya, mengobservasi, hingga ditemukanlah suatu kebenaran itu. Seakan-akan manusia itu puas apabila suatu kebenaran sudah terbukti keberadaannya dan kevalitannya. Nah, dalam perspektif filsafat ilmu pengetahuan, pemahaman mengenai kebenaran memiliki macam yang pluralistik. Kebenaran yang dikatakan sebagai kebenaran ilmiah mampu diaktualisasikan dalam sebuah pengetahuan. Sebagai contoh, ialah memasukkan cetakan es yang berisi air ke dalam freezer. Kemudian kita tunggu berjam-jam. Kemudian air tersebut berubah menjadi es. Nah, dari situlah muncul rasa kekaguman dari manusia terhadap pengalaman kebenaran serta bisa jadi menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran tersebut. Pernyataan ini tentu kemudian dapat diteliti lebih lanjut untuk menemukan kebenaran yang ada, kebenaran yang memang kebenarannya itu terbukti. Nah, proses inilah yang disebut melahirkan suatu keberadaan dan dinyatakan dalam sains. Kebenaran ini tentunya melewati proses yang panjang dan berliku untuk dapat dikatakan sebagai ilmu yang baru. Nah, dalam proses penelitian ini, teori-teori kebenaran ini berisi objektivitas, metodologis, dan sistematis. Nah, 3 syarat ini wajib dipenuhi dan dijalani untuk dapat mencapai kebenaran pada suatu ilmu yang baru. Oke, kita bahas 3 sistem ini. Yang pertama adalah objektivitas. Objektivitas dalam ilmu pengetahuan mampu menemukan objek yang dibuktikan kebenarannya melalui suatu eksperimen tertentu. Lantas, para ilmuwan maupun peneliti tidak hanya menunjukkan maupun membesar-besarkan ataupun menyombongkan dirinya sendiri dengan menciptakan pernyataan terkait sesuatu yang ia temukan. Namun juga ia mampu membuktikan dengan sebuah eksperimen dan objek yang jelas yang akan diteliti. Maka dari itu, dalam ilmu pengetahuan kita kerap kali menjumpai adanya subjek yang meneliti objek tertentu. Objektivitas di sini juga berarti dalam ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang diukur bukan oleh sang peneliti namun berdasarkan hasil eksperimen yang dihasilkan. Yang kedua adalah metodologis. Tentu dalam sebuah proses penelitian membutuhkan metode-metode yang melandasi suatu pernyataan. Metode-metode tersebut haruslah terstruktur, jelas, dan memiliki batasan-batasan tertentu
sehingga dapat memudahkan peneliti untuk meneliti suatu kebenaran tersebut. Yang ketiga, sistematis. Sistematis memang dirancang untuk melakukan suatu eksperimen. Hal ini supaya peneliti dapat meneliti mengenai sesuatu yang akan dibuktikan kebenarannya. Dalam proses pembuktian ini dilakukan secara terkontrol dan terus berulang-ulang. Keterulangan ini menegaskan akan kevalidan suatu kebenaran dari ilmu yang baru yang bersifat objektivitas tersebut. Ya, membahas mengenai teori-teori kebenaran. Secara klasikal, terdapat 3 teori kebenaran yang populer dalam kajian filsafat ini. Teori-teori tersebut adalah teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila isi pengetahuan yang tergantung dalam pernyataan tersebut sesuai dengan objek yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Dasar dari teori ini adalah adanya keterhubungan yang logis dari suatu proposisi dengan proposisi lainnya. Kebenaran adalah sebuah kesesuaian sebuah proposisi dengan fakta yang ada. Jaminan kebenaran dalam hal ini adalah adanya kesamaan dan suatu fakta-fakta objektif di realitas kehidupan memang ada kebenarannya. Nah, sebagai contoh, negara Indonesia ini terbentang dari Sabang hingga Merauke yang memiliki jumlah provinsi 34. Nah, ini memang terbukti kebenarannya karena sudah terdapat di berbagai macam buku atau internet ataupun yang lainnya, dan ini secara geografis memang keberadaannya memang ada. Nah, kalau misalkan saya beri proposisi baru lagi, yaitu bahwa Candi Borobudur itu terdapat di Provinsi Kalimantan. Nah, secara fakta ini memang salah karena Candi Borobudur itu terletak di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Magelang. Kemudian, teori kebenaran koherensi. Teori ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin coherere yang bermakna melekat, tetap menyatu atau bersatu. Sedangkan dari terminologinya, teori ini merupakan teori yang mengungkapkan kebenaran berdasarkan harmoni internal proposisi-proposisi dalam suatu sistem tertentu. Proposisi dikatakan benar apabila adanya konsistensi satu proposisi dengan proposisi lainnya yang dianggap benar, logis, dan jelas. Yang ketiga dan yang terakhir adalah teori kebenaran pragmatis. Secara etimologis, pragmatis berasal dari bahasa Inggris pragmatic yang bermakna berkenaan dengan hasil praktik. Pragmatisme ialah filsafat yang berlandaskan bahwa kebenaran harus dinilai dari segi praktisnya. Alhasil, teori kebenaran ini harus dilihat dari segi kegunaan praktisnya. Kebenaran pragmatis ialah apa yang bernilai praktis dalam pengalaman hidup kita. Ia bertindak sebagai instrumen atau sasaran dalam pencapaian tujuan kita
serta dalam kemampuan kita untuk meramalkan dan menyusun masa depan kita. Oke, sobat-sobat filosofer, demikian penjelasan dari saya mengenai kebenaran saintifik ini. Silahkan kalau misalnya ada yang bingung atau ingin bertanya, silahkan bertanya dan mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih.